Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Di Indonesia sendiri, dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini pada awal kemunculannya. Kini, setahun setelah atau sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan ada di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 setidaknya telah menembus angka 1.341.314 orang. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah dilakukan pemerintah dengan melakukan dan menerapkan 3M. Istilah 3M merupakan protokol kesehatan yang perlu dilakukan setiap individu agar tidak tertular COVID-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penerapan 3M dinilai mampu menjadi cara yang efektif untuk pencegahan penularan COVID. Namun faktanya, penerapan 3M seringkali dilalaikan oleh banyak orang di tempat ramai seperti pasar. Dikutip dari medcom.id, 52 pedagang pasar di Jakarta positif corona. Sementara itu, dikutip dari kumparan.com, pada tahun lalu, pasar Minggu ditutup selama 3 hari setelah 3 pedagang dinyatakan positif virus corona. Oleh karena itu, kami ingin terus mengingatkan kepada para pedagang dan pengunjung pasar untuk terus menerapkan 3M dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Tujuan yang hendaknya ingin kami capai yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggaran protokol pencegahan penularan COVID-19 yang sering terjadi di pasar tradisional, khususnya pasar Minggu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi cara sosialisasi yang baik dan komunikatif kepada pedagang dan pengunjung pasar. Yang ketiga, memberikan edukasi yang terukur dan terarah kepada masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui video dan pamflet. Yang keempat, membagikan masker dan sanitizer kepada pedagang dan pengunjung. Bagaimana penerapan aturan protokol kesehatan di pasar Minggu? Kunjungan dari Pergub kan ada itu yang pembatasan pengunjung di pasar itu ada 50% gitu kan, itu ada, itu terapkan juga. Ya cuman kita terapkan pun pengunjungnya nggak sampai segitu, nggak sampai orang memang sepi gitu kan, memang sepi kondisi pasarnya semenjak memang lesu karena daya belinya, kalau kita dagang ini kan daya belinya bisa berkurang sampai dengan 50%. Iya. Kalau batas pengunjungnya itu tracking-nya itu gimana? Kenapa? Kan katanya pengunjungnya itu minimal 50% dari total. Bapak nggak tracking-nya itu gimana? Kita kan ada checker pakai di pintu masuk gitu kan, di setiap pintu masuk kan kita ada petugas parkir. Mereka yang menghitung berapa pengunjung gitu. Jadi berapa pengunjung mereka pakai checker gitu ya. Bagaimana penegakan protokol kesehatan di pasar Minggu? Kita setiap hari kita pakai audio. Jadi kita kan pakai masjid juga, kita punya speaker sendiri juga. Jadi setiap hari itu kita setelin himbauan gitu kan semua aja, dan kita kan mantau dari jembatan ini biasanya nih, kita nongkrong ada meja tuh, kita taruh, jadi setiap ada pengunjung lewat nggak pakai masker langsung di itu Pak tolong gitu maskernya, iya model-model gitu. Jadi gitu, kita setiap hari menghimbau, jadi setiap hari. Jadi pun bukan hanya menghimbau, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak kelurahan, ada satpol pp kelurahan. Kadang mereka juga masuk ke sini apa? Mereka menjaring yang nggak pakai masker, yang kedapatan nggak pakai masker, mereka didata, dikasih sanksinya itu mereka pilih mau denda administrasi atau mereka nyapu. Kalau dia nyapu kan pakai baju orange tuh, ya dia nyapu. Nah itu aja. Jadi kalau di pasar Minggu ini lucu, serba salah ya, dalam arti kalau pengunjungnya aman, setiap pengunjung pasti menggunakan masker, tapi pedagangnya kadang-kadang lupa dia kenakan, karena ya saya wajar ya, di ini kan tidak ada AC, pengap,
Jadi begitu tidak ada pengunjung atau pembeli, mereka kan dilepas, maskernya dilepas, ya kan, dilepas atau dia taruh. Kalau masih di leher atau masih di sini masih aman ya, masih di dagu dia taruh. Tapi kadang-kadang dia taruh di lacinya dia. Nah begitu satpol datang, ya mereka kan ketangkap nggak pakai masker. Nggak ada cerita, walaupun dia ngomong tetap jujur-jujurnya nggak pakai masker, hanya kena sanksi administrasi. Jadi pedagang kita yang banyak yang kena. Bagaimana jika terdapat pedagang positif COVID-19? Saat ini sih belum ya. Seperti kalau ada ya kita paling melakukan isolasi mandiri. Mereka tutup kiosnya dan kita tracking. Dia harus sebelum buka harus ngasih hasil swab semua pegawainya atau swab. Gitu. Harus positif baru bisa buka, kalau enggak gitu. Tindakan apa setelah didapatkan ada pedagang yang positif COVID-19? Aktivitas ada beberapa pedagang yang positif. Akhirnya pasar ini ditutup 3 hari. Itu sih 3 hari. Nah setelah itu memang kita ada aturan. Semenjak itu ada aturan ganjil genap. Jadi yang kios nomor ganjil beroperasi di tanggal ganjil. Yang nomor genap beroperasi di tanggal genap. Kita ini mengelola yang di dalam pasar aja. Di dalam pagar pasar itu wewenang Pasar Jaya. Tapi yang di luar pasar itu bukan wewenang Pasar Jaya, itu wilayah. Gitu. Jadi kan di sana kan yang tertibin satpol PP apa itu kan. Nah, kalau di dalam kita yang punya urusan nih, kita yang ngatur. Hai, kita dari kelompok 5 sedang melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 di area Pasar Minggu. Mau tahu kegiatan sosialisasi kita ngapain aja? Ayo ikutin kita! Bapak maaf, sebelumnya kenapa Bapak pakai masker? Tapi Bapak pedagang baru di sini. Tapi sebelum Bapak masuk ke sini ada sebelumnya dikasih tahu nggak? Makanya Bapak masih ragu ini pertanyaannya apa? Oh gitu. Kalau kita standar sih Pak, Bapak sendiri tahu nggak 3M itu apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker. Kalau yang kali namanya sih Bu, Ibu kenapa nggak pakai masker? Iya sih. Kalau Ibu tahu nggak sih 3M? Jaga jarak, memakai masker, sama mencuci tangan. Kalau Ibu sehari-hari di sini tuh udah menerapkan 3M itu nggak sih? Karena sehari-hari di sini tuh udah menerapkan 3M gitu nggak sih? Iya, sudah ya. Kalau misalkan sepenglihatan Ibu, rata-rata pengunjung yang datang ke sini itu banyak yang pakai masker atau yang nggak pakai masker? Pakai masker semua. Pakai masker semua, tapi kayaknya ada deh yang ya satu-satu ada Pak. Mungkin dia kalau lagi ngomong dibuka tuh mungkin iya karena biar kedengeran juga suaranya. Iya. Nah Ibu, aku mau nanya, Ibu sendiri tahu nggak 3M itu apa? tahu cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker. Iya. Sama satu lagi? Menjaga jarak. Kita kan di sini sosialisasi doang nih Bu, mengenai 3M sama memakai masker. Kalau Ibu boleh tahu, Ibu tahu nggak sih 3M itu apa? Mencuci tangan, pakai masker, Betul? Lagi? jaga jarak. Betul. Ibu kan udah bagus nih pakai masker. Kalau misalnya Ibu keluar-luar tuh protokolnya udah Ibu terapin belum sih? Udah. Udah ya? Oke, bagus. Makanya saya cari tempat yang sepi-sepi aja. Oh iya benar. Jadi nggak banyak kerumunan ya Bu ya? Bapak sering datang ke sini? Nggak sering banget sih. Baru kali ini apa? Iya, kalau buat sekarang baru kali ini. Oh gitu. Bapak sebelum datang ke sini cuci tangan dulu nggak di depan? Tangan kan dari kantor. Oh dari kantor gitu. Bapak sendiri tahu nggak 3M itu apa? Tahu Apa aja Pak? tangan, masker. Satu lagi ya. Satu lagi apa Pak? Menjaga Jaga jarak. ya.
Protokol kesehatan masih minim diterapkan di pasar tradisional. Perlu edukasi lebih kepada para pedagang bahaya virus corona. Catatan Kementerian Perdagangan, setidaknya ada 12 juta pedagang dari 13.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat hingga awal Oktober 2020 sebanyak 537 pedagang terinfeksi virus corona. Demi mencegah penularan dan munculnya klaster baru, berikut panduan protokol kesehatan di pasar tradisional. Pertama, perbarui informasi terkini mengenai COVID-19 di laman pemerintah. Kedua, mengatur pedagang yang beroperasi sesuai dengan ketentuan masing-masing pemerintah daerah. Ketiga, membentuk tim pencegahan COVID-19 di pasar. Keempat, menerapkan jaga jarak di area pasar, misalnya dengan mengatur jarak antara lapak pedagang dan memberi tanda khusus di lantai pasar. 5. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun. 6. Melakukan disinfeksi dan pembersihan di area dan sarana yang sering digunakan secara berkala minimal 3 kali sehari. 7. Pastikan sirkulasi udara berjalan dengan baik dan terdapat sinar matahari, termasuk pembersihan filter AC. 8. Menyediakan ruang khusus untuk pos kesehatan penanganan pertama. 9. Melakukan sosialisasi dan edukasi soal pencegahan COVID-19 ke penghuni pasar. 10. Memasang media informasi di tempat strategis untuk para pengunjung. 11. Melarang siapapun yang sedang sakit atau tidak menggunakan masker masuk ke dalam pasar. 12. Pasar yang dilengkapi lift atau tangga hendaknya memperhatikan pembatasan jumlah orang yang mengakses. 13. Jika perlu, dilakukan pemeriksaan rapid test secara berkala ke pedagang pasar dan pekerja. Ayo cegah penularan virus COVID-19 dengan menerapkan 3M. Pedagang aman, pengunjung nyaman.